Perkenalkan, nama saya Nurul Adli Purnomaina dengan NIM 12480800084. Saya berasal dari Sosiologi 1C. Di sini saya akan mempresentasikan 5 materi bahasa Indonesia. Hai, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, mengenai fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Menurut Sumpah Pemuda 1928 mengatakan, kami, putra-putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, di sini bahasa memiliki fungsi. Yang pertama adalah sebagai alat berkomunikasi dan alat untuk berpikir. Yang kedua adalah alat mengekspresikan diri. Yang ketiga ada alat mengintegrasi dan beradaptasi sosial. Dan yang keempat adalah alat untuk kontrol sosial. Nah, fungsi bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional juga sebagai bahasa negara. Selanjutnya kita masuk kepada ragam bahasa. Ragam bahasa berarti variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Nah, ragam bahasa ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama berdasarkan cara berkomunikasi, lalu yang kedua ada berdasarkan situasi atau pemakaian. Nah, berdasarkan cara komunikasi terbagi menjadi 2 bagian lagi. Yang pertama ada ragam lisan, lalu ada ragam tulis. Sedangkan berdasarkan situasi dan pemakaian ini terbagi menjadi 3, yakni ada ragam formal, ragam semi-formal, dan juga ragam non-formal. Tentu dalam setiap komunikasi pasti ada keunggulan serta kelemahannya. Secara lisan, contoh kegiatannya seperti berbicara, berpidato, berdiskusi, ataupun berdebat. Keunggulannya adalah berlangsung dengan cepat, dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kesalahan dapat langsung dikoreksi, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Kelemahannya itu ada tidak selalu memiliki bukti autentik, misalnya seperti rekaman. Lalu ada dasar hukum yang lemah, sulit disajikan secara matang atau berisi, dan mudah untuk dimanipulasi. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan secara tulis. Contoh kegiatannya seperti menulis surat, laporan, artikel, dan makalah. Nah, keunggulannya adalah di sini mempunyai bukti yang autentik karena ini berupa tulisan. Lalu dasar hukumnya lebih kuat, dapat disajikan lebih matang atau lebih bersih dan lebih sulit untuk dimanipulasi. Adapun kelemahannya, yakni berlangsung secara lambat, memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi dan tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik muka. Baik, selanjutnya ada contoh pemakaian ragam non-formal dan formal. Yang pertama ada ragam non-formal secara lisan. Ini biasanya dipakai untuk berbicara, untuk bercerita, ataupun untuk bertransaksi. Lalu ada ragam formal lisan. Ini dipakai untuk misalnya berpidato, lalu berdiskusi, berdebat, dan acara formal lainnya. Yang ketiga ada ragam non-formal tulis. Ini biasanya dipakai untuk menulis surat kepada kerabat, lalu curhatan singkat di sosial media, dan catatan harian. Lalu yang terakhir ada ragam formal tulis. Ini biasanya dipakai untuk membuat skripsi, membuat makalah, membuat proposal, ataupun laporan yang bersifat formal. Nah, oke, mungkin itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Oke, kita masuk kepada materi selanjutnya mengenai membaca dan menyimak. Nah, membaca sendiri adalah proses yang dilakukan serta digunakan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Tujuan dari membaca adalah mendapatkan informasi, memahami makna bacaan tersebut. Lalu ada teknik membaca. Teknik membaca terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada scanning, lalu ada skimming, dan yang terakhir ada SQ3R. Scanning sendiri berarti adalah memindai, digunakan untuk mendapatkan suatu informasi dengan cepat. Contohnya, seperti mencari nomor telepon ataupun mencari suatu kata dalam kamus. Lalu yang kedua ada skimming. Skimming terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada menyerap informasi penting dan memahami topik bacaan, bagian penting, fakta, dan opininya.
Lalu yang kedua adalah memperoleh kesan umum dari suatu buku, artikel, tulisan. Lalu yang ketiga adalah menemukan hal tertentu dari suatu bahan bacaan. Yang keempat adalah menemukan bahan yang diperlukan dalam perpustakaan. Selanjutnya ada teknik membaca SQ3R. Yang pertama adalah survei, yang berarti survei bacaan. Lalu ada question, mengajukan pertanyaan. Ada read, yang artinya membaca. Recall artinya jeda. Dan lalu ada yang terakhir review atau mengulang bacaan. Nah, fungsi dari semuanya adalah digunakan untuk memahami isi buku dengan baik. Selanjutnya saya akan memberikan teknik peningkatan kecepatan membaca. Yang pertama adalah membaca dengan diam. Lalu yang kedua adalah membaca dengan konsisten. Yang ketiga, membaca dengan memperluas jangkauan mata. Yang keempat, membaca dengan menyapu ke bawah. Yang kelima ada membaca per kelompok kata. Yang keenam, membaca mencari kata kunci. Yang ketujuh, membaca tanpa mengulang-ulang kata. Dan yang kedelapan ada membaca tanpa berhenti lama atau di awal kalimat. Lalu ada langkah-langkah membaca kritis. Yang pertama adalah pahami isi bacaan. Nah, kita harus memahami isi bacaan tersebut, berisi tentang mengerti tentang ide pokoknya, mengetahui fakta dengan detail, lalu membuat simpulan berupa interpretasi dari ide pokok dalam bacaan. Lalu ada uji keakuratan sumber bacaan. Kita mesti membandingkan dengan sumber yang lain. Lalu selanjutnya ada 3 cara membaca gambar. Yang pertama adalah dengan grafik, yang kedua adalah dengan tabel, dan yang ketiga adalah dengan bagan. Kalau dengan grafik adalah gambar yang memungkinkan menyampaikan ide yang kompleks menjadi sederhana dengan mudah dimengerti. Langkahnya seperti membaca judul, mencermati simbol berupa garis, angka, warna, dan memahami isi dengan membaca hubungan simbol dengan judul. Daftar berisi ikhtisar berjumlah data informasi baik berupa kata-kata atau bilangan yang tersusun dan memiliki garis batas. Cara membacanya adalah membaca judul, lalu memerhatikan informasi dalam setiap kolom. Yang ketiga adalah membaca gambar melalui bagan. Bagan sendiri adalah alat peraga tanpa keterangan jumlah untuk menyajikan data agar mempermudah dalam penafsirannya. Langkahnya adalah membaca judul, memahami informasi dalam bagan. Selanjutnya mengenai menyimak. Menyimak berarti memperhatikan dengan seksama apa yang diucapkan oleh penutur untuk mendapatkan suatu informasi. Tingkat menyimak ada 4. Yang pertama adalah mendengarkan, yang kedua adalah menginterpretasi, lalu yang ketiga ada mengevaluasi, dan yang keempat ada memberikan reaksi. Selanjutnya ada tantangan dalam menyimak. Yang pertama ada perhatian yang terbagi. Yang kedua ada gangguan, tidak mengindahkan pesan, penilaian yang terburu-buru, kurangnya pendengaran. Baik, selanjutnya saya akan memberikan tips cara menjadi pendengar yang aktif. Yang pertama adalah kita memiliki motivasi atau tujuan dalam menyimak. Yang kedua, menuliskan pertanyaan yang akan kita tanyakan. Ketiga adalah membaca kata kunci atau sebagai petanda. Nah, contoh penanda adalah penanda kesimpulan. Contohnya seperti akhirnya dan hasilnya. Lalu ada penanda konsep, contohnya seperti hal utama. Ada 2 bagian yang penting. Lalu ada penanda pembeda. Contoh kalimatnya seperti akan tetapi di pihak lain. Nah, itu mungkin tadi dia penjelasan singkat mengenai membaca dan menyimak. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Oke, kita masuk kepada materi selanjutnya mengenai ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Ringkasan sendiri adalah memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisari tanpa mengubah struktur wacana. Tujuannya adalah membantu pembaca untuk mengetahui isi buku dalam waktu yang singkat. Lalu ada langkah membuat ringkasan. Yang pertama ada membaca naskah asli, lalu ada mencatat gagasan utama, menyusun kembali gagasan utama dengan menyusun struktur yang benar, dan mempertahankan bahasa atau sudut pandang pengarang. Yang kedua, ikhtisar berarti memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terikat pada struktur wacana.
Tujuan ikhtisar sendiri adalah membantu pembaca mengetahui isi buku yang panjang dalam waktu yang singkat. Langkah membuat ikhtisar. Yang pertama ada membaca naskah asli, lalu ada mencatat gagasan utama. Yang ketiga ada menyusun kembali gagasan utama tanpa terikat pada struktur wancana, namun gagasan asli pengarang harus dipertahankan. Selanjutnya ada bentuk ikhtisar. Bentuk ikhtisar ini ada 3. Yang pertama ada bagan, yang kedua ada kerangka, dan yang ketiga ada kalimat. Lalu ada resensi. Resensi di sini bermakna sebagai karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis. Ada kriteria utama menjadi seorang resentator. Yang pertama adalah penilaian harus jujur. Yang kedua, penilaian harus bersifat objektif. Lalu ada memiliki pengetahuan yang luas mengenai topik yang dibahas dalam karya yang akan diresensi, menggunakan diksi pilihan yang tepat. Tujuannya untuk memotivasi pembaca untuk membaca buku asli, lalu memberikan informasi ke khalayak dalam suatu buku. Lagi ada memberikan kritik, koreksi, dan pemaparan kelebihan dan kekurangan sebuah buku. Terakhir ada menjadi penghubung antara keinginan pembaca dengan penulis. Selanjutnya ada unsur-unsur yang perlu diresensi. Yang pertama ada jenis buku, entitas buku, ini berisi tentang penulis, penerbit, tahun terbit, halaman, dan harganya. Selanjutnya ada langkah untuk meresensi buku. Yang pertama, membaca dengan cermat. Lalu yang kedua adalah menulis kelemahan dan kelebihan suatu buku. Yang ketiga ada membandingkan dengan buku lain yang memiliki topik yang sama. Dan yang terakhir adalah membuat ikhtisar atau ringkasan terlebih dahulu. Oke, itu mungkin tadi penjelasan singkat mengenai ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Yakni pembahasan mengenai diksi. Secara pengertian, diksi itu adalah hasil dari proses memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan wancana. Pemilihan kata dapat dilakukan bila tersedia jumlah kata yang artinya hampir sama atau berkemiripan. Untuk memilih kata yang tepat diperlukan analisis dan pertimbangan tertentu. Selanjutnya ada syarat ketetapan pemilihan kata. Yang pertama ada konotasi dengan denotasi, lalu ada sinonim, kata-kata yang mirip, kata-kata abstrak, kata-kata penghubung, dan kata-kata yang berpasangan, kata-kata umum, dan kata-kata khusus. Konotasi dan denotasi. Denotasi itu adalah kata yang sebenarnya. Sebagai contoh, bunga edelweiss hanya tumbuh di tempat yang tinggi. Bunga di sini bermakna adalah tumbuhan, benar-benar dimaknai sebagai bunga. Lalu ada konotasi. Konotasi adalah bukan kata yang sebenarnya. Sebagai contoh, jika bunga bank tinggi, orang-orang enggan mengambil kredit di bank. Nah, kata bunga di sini bukan berarti bunga tumbuhan atau makhluk hidup, melainkan bunga di sini adalah suatu imbuhan kata. Yang kedua ada sinonim. Sinonim ini berarti kata yang mirip atau yang sama maknanya. Lalu ada kata-kata yang mirip. Kata-kata yang mirip ini seperti contohnya karton dengan kartun. Ini mirip ya teman-teman. Selanjutnya ada kata-kata yang abstrak. Nah, kata-kata abstrak itu seperti keadilan, kebahagiaan, dan kebijaksanaan termasuk kata-kata abstrak yang sering kali memerlukan konteks untuk pemahaman yang lebih tepat. Lalu ada kata-kata penghubung yang berpasangan. Ini adalah contoh yang salah ya teman-teman. Yang pertama ada antara, dengan, tidak, melainkan, baik, ataupun. Itu tadi adalah contoh pasangan kata yang salah ya. Lalu ada kata pasangan yang benar. Kata pasangan yang benar itu seperti antara dan tidak, tetapi, baik, maupun, bukan, dan melainkan. Nah, itu tadi contoh kata yang berpasangan yang tepat. Oke, selanjutnya ada kata umum dan kata khusus. Nah, kalau kata umum itu menunjukkan kepada kelompok besar atau cangkupan yang luas. Sebagai contoh, dia memelihara hewan. Nah, di sini kan kata hewan itu tidak spesifik. Dia itu memelihara hewan apa sih? Nah, lalu ada kata khusus. Nah, kalau kata khusus ini menunjukkan sesuatu yang lebih spesifik. Contoh lagi, dia memelihara kucing. Nah, di sini jelaskan gitu bahwa si orang ini tuh memelihara kucing.
Tidak seperti yang umum tadi, dia hanya memelihara hewan. Oke, selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa di sini ada majas, ada cara menutur penyampaian maksud, dapat menimbulkan kesan tertentu bagi mitra tuturnya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi tampilan bahasa dalam berkomunikasi. Pertama ada cara dan media komunikasi. Dalamnya mencakup lisan atau tulisan, langsung atau tidak langsung, media cetak atau elektronik. Lalu ada bidang ilmu. Bidang ilmu ini mencakup filsafat, sastra, hukum, kedokteran, agama, MIPA, dan lain sebagainya. Lalu ada situasi. Situasi ini mencakup formal, semi-formal, dan non-formal. Selanjutnya ada khalayak. Khalayak ini mencakup umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status sosial. Lalu yang terakhir ada tujuan. Mencakup tentang membangkitkan emosi, humor, ataupun informasi. Selanjutnya ada idiom. Idiom ini berarti ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Contoh seperti gulung tikar, adu domba. Nah, dalam kata lain, gulung tikar itu bisa bermakna sebenarnya itu seseorang yang sedang menggulung tikar. Adapun dalam konteks yang lain, menggulung tikar itu berarti bangkrut. Oke, selanjutnya ada ungkapan idiomatik. Nah, ungkapan idiomatik ini adalah pasangan kata yang selalu muncul bersama dengan frasa. Contohnya, pasangan serasi dalam bahasa Indonesia bertemu dengan, dibacakan oleh. Nah, itu mungkin tadi penjelasan singkat mengenai diksi. Kita mulai ke materi selanjutnya, yakni tentang paragraf. Paragraf adalah suatu dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat, tapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang mengembangkan satu gagasan. Paragraf mencakup suatu kalimat topik yang memuat gagasan dan diikuti oleh kalimat tambahan yang memperluas, memperjelas, menganalisis, atau menerangkan kalimat topik. Selanjutnya ada ciri-ciri paragraf. Pertama, ada satu gagasan utama tertuang dalam kalimat topik. Lalu ada beberapa informasi tertuang dalam kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Yang terakhir ada bentuk visual paragraf ditandai oleh serangan baris antar kelompok kalimat atau penjorokan ke dalam baris pertama kelompok kalimat tersebut. Nah, gagasan utama dan kalimat topik ini saling berhubungan. Selanjutnya ada kalimat topik. Kalimat topik ini terdiri dari 3 bagan. Yang pertama ada awal, yang kedua ada akhir, dan yang ketiga ada awal dan akhir. Manfaat kalimat topik bagi penulis adalah mengontrol paragraf yang ditulisnya, dan bagi pembaca mempermudah memahami isi bacaan tersebut. Di sini ada ciri paragraf yang baik, ada kesatuan, ada kelengkapan, dan ada juga kepaduan. Kesatuan sendiri adalah fokus pada gagasan utama. Selanjutnya ada kepaduan. Kepaduan itu terdiri dari 3. Yang pertama ada kata kunci, yang kedua ada kata ganti, dan yang terakhir ada kata transisi atau konjungsi. Kata kunci biasanya sering muncul atau menjadi inti dari pembahasan. Penggunaan kata ganti membuat paragraf lebih efisien dan menghindari pengulangan kalimat yang sama atau kata yang sama. Lalu ada kata transisi atau konjungsi. Kata transisi konjungsi adalah jenis kalimat kata penghubung yang digunakan untuk mengaitkan dua klausa kalimat atau paragraf sehingga membentuk hubungan logis dalam sebuah teks. Kata transisi konjungsi merupakan jenis hubung yang digunakan untuk mengkaitkan dua klausa kalimat atau paragraf sehingga membentuk hubungan logis dalam sebuah teks. Oke, itu mungkin tadi penjelasan singkat mengenai paragraf. A few moments later. Alhamdulillahirrabbilalamin, kelima materi telah selesai saya paparkan. Semoga bagi teman-teman yang menonton menambah pemahaman ya mengenai materi yang tadi saya jelaskan. Oke, saya Nurul Aji Putmaina, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.